The Bone Collector, sebuah film bergenre thriller, kriminal, dan misteri yang rilis pada tahun 99 ini sangat cocok ditonton oleh kamu pecinta film detektif yang penuh teka-teki. Film tentang seorang detektif terbaik bernama Lincoln Rhyme yang dibintangi oleh Denzel Washington dan Angelina Jolie yang berperan sebagai opsir Amelia Donaghy ini akan membuat kamu merasa tegang sepanjang pertunjukan film. Hal ini tidak lepas dari peran sang sutradara spesialis film detektif yaitu Philip Noyce yang berhasil membuat penonton terpaku di tempat duduknya. Dan inilah The Bone Collector. Di awal film terlihat seorang detektif bernama Lincoln Rhyme di Inggris yang sedang di TKP sebuah pembunuhan di sebuah lorong sempit. Naasnya, di atas lorong tersebut sebuah benda jatuh mengenainya sehingga membuat sang detektif cacat total. Hari-hari sang detektif di apartemennya pun kini bergantung pada seorang perawat bernama Thelma yang menyediakan segala kebutuhannya, termasuk seorang dokter yang rutin memeriksa alat deteksi jantung di samping kasurnya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah bandara, sepasang suami istri yang dikenal sebagai pengusaha sukses tampak masuk ke dalam sebuah taksi. Ketika bangun dari tidurnya, mereka pun menyadari jika mereka telah dibawa ke tempat yang tidak diketahuinya oleh si supir taksi. Esok harinya seorang opsir polisi yang bertugas di bagian kenakalan remaja bernama Amelia Donaghy mendapat laporan pembunuhan di suatu tempat. Merasa ia yang terdekat di TKP, Amelia pun bergegas ke lokasi dan mendapati sosok mayat laki-laki yang terkubur dalam batu kerikil di jalur rel kereta bawah tanah. Amelia dengan alat seadanya pun segera mengamankan barang bukti di lokasi dan segera menghubungi atasannya. Bahkan Amelia berani nekat untuk menghentikan kereta yang melintas demi melindungi barang bukti yang sengaja ditinggalkan oleh sang pembunuh. Namun ketika atasan Amelia tiba di TKP, ia justru dimarahi oleh atasannya dengan alasan yang tidak jelas. Lalu barang bukti dan petunjuk dari tempat kejadian yang cukup rumit itu pun dibawa oleh dua orang detektif kepada Lincoln Rhyme di apartemennya. Namun ternyata Lincoln justru mengalami shock berat atas penyakitnya sehingga kedua detektif tersebut pun diusir. Hey, Lincoln, you okay? Out now. Fast us out of here now. Setelah Lincoln siuman dari pingsan, ia segera melihat barang bukti yang ditinggalkan kedua detektif sebelumnya. Dan atas dasar kecintaannya pada dunia forensik dan teka-teki kasus pembunuhan, Lincoln pun menyuruh Thelma untuk menghubungi beberapa orang partner kerjanya terdahulu untuk memecahkan misteri pembunuhan tersebut, termasuk Amelia, si opsir junior penemu barang bukti pembunuhan. Saat bertemu dengan Amelia, Lincoln tidak segan untuk memuji Amelia atas keberanian dan ketelitiannya dalam mengumpulkan barang bukti. Lincoln pun berkata jika Amelia sangat berbakat di dunia forensik, bukan di posisinya sekarang sebagai divisi kenakalan remaja. Dan Lincoln pun secara khusus meminta Amelia untuk membantunya memecahkan misteri kasus pembunuhan tersebut. Sementara di tempat lain, terlihat istri dari pria yang telah ditemukan tewas terbunuh itu dibawa dan disekap di sebuah tempat oleh pria misterius. Lokasi di dalam tanah tersebut merupakan jalur pipa gas seluruh kota yang akan menyemburkan gas di jam tertentu. Dan pelaku tersebut melepas salah satu jalur pipa dan mengarahkan tepat di muka wanita tersebut. Benar-benar pembunuh sadis dan psikopat ini sih. Kembali ke apartemen Lincoln yang dalam sekejap telah berubah menjadi pusat operasi darurat dalam menangani kasus pembunuhan berantai. Berbagai petunjuk dan barang bukti dari TKP pertama coba ditafsirkan oleh seluruh tim.
Dan dari petunjuk campuran kulit kerang dan pasir laut dan berbagai angka yang ada itulah diketahui bahwa target pembunuhan selanjutnya berada di ruang bawah tanah pada pukul 4 sore. Hey, Eddie, what do you got on the sand? We're downtown. She's gonna be underground. Seluruh tim pun bergegas menuju ke sana, tak terkecuali Amelia Donaghy. Saat tiba di lokasi yang diduga sebagai tempat pembunuhan berikutnya, Amelia diminta langsung oleh Lincoln untuk masuk ke lokasi pertama agar TKP tidak dirusak oleh polisi yang ceroboh. Di balik tembok yang cukup tebal, Amelia mendengar rintihan suara korban yang ternyata masih hidup. Mrs. Rubin? Namun tepat jam 16 sore, semburan gas melalui saluran pipa yang cukup besar membuat korban kedua pun tewas mengenaskan. Setelah kematian korban, Amelia mendapat tugas untuk memasuki TKP pertama sebelum orang lain merusak barang bukti. Dengan penuh keterpaksaan, Amelia pun menuruti kemauan Lincoln dan mulai memasuki lokasi pembunuhan. Amelia sempat shock melihat kondisi korban yang sangat mengenaskan. Namun karena tugas, Amelia berhasil mengumpulkan barang bukti yang kembali sengaja ditinggalkan oleh pembunuh berantai tersebut. Saat Amelia merasa tugasnya selesai, Lincoln justru menyuruhnya untuk memotong pergelangan tangan korban untuk mendapatkan jenis borgol yang digunakan. Merasa Lincoln sudah keterlaluan dalam menyuruhnya, Amelia dengan penuh amarah bergegas meninggalkan lokasi tersebut tanpa peduli lagi dengan Lincoln. I can't! Amelia, we need No, fuck you! Saat Amelia tiba di rumahnya, ternyata sosok pembunuh sudah mengintainya untuk membunuhnya. Beruntung ada seorang detektif yang menjemput Amelia sehingga ia terbebas dari target korban selanjutnya. Sebaliknya, sang pembunuh berantai tersebut mengalihkan korban selanjutnya secara acak dengan menunggu penumpang taksi di depan sebuah klub malam. Setelah dijemput oleh detektif, Amelia pun menemui Lincoln di apartemennya. Di sana, Lincoln dengan tulus meminta maaf pada Amelia, namun kembali berkata bahwa dunia forensik adalah bakat terpendam Amelia yang bisa menyelamatkan banyak orang. Lincoln pun berkata jika takdir seseorang adalah mereka sendiri yang menentukan. Jadi, Amelia tidak perlu dibayang-bayangi oleh masa lalu kelam ayahnya yang mati bunuh diri sebagai seorang polisi. Di tengah pembicaraan, seorang detektif melaporkan ada sebuah laporan penculikan seorang pemuda yang dicurigai sebagai korban yang ketiga. Dengan bermodal petunjuk dari barang bukti yang diperoleh Amelia di kasus pembunuhan kedua berupa aroma amoniak, tulang sapi, dan rambut tikus, maka Lincoln Rhyme dengan cerdas menebak jika pembunuhan selanjutnya berada di bekas rumah pemotongan hewan yang telah ditutup puluhan tahun lalu. Another on the Hudson up at 155th. Mark it down, Solomon. Hey, why don't you knock it off, Lang? I don't need to knock it off. Houston and Grennan, you call emergency services, Paulie. Tell them. Seluruh tim pun kembali dikerahkan ke lokasi yang ditunjuk oleh Lincoln. Dan kembali Amelia harus menjadi yang pertama menuju TKP. Setelah memasuki tempat kumuh bekas pemotongan hewan tersebut, akhirnya Amelia berhasil menemukan korban ketiga yang dibunuh dengan cara dilukai tubuhnya agar menjadi makanan ribuan tikus yang ada di gedung tua tersebut. Dengan perasaan tidak habis pikir tentang apa maunya si pembunuh sadis tersebut, Amelia pun kembali mengumpulkan barang bukti di lokasi untuk mencari siapa pembunuh sebenarnya. Cut him up pretty bad and left him for the rats. Right. I found it. Another cluster. Setelah Amelia berhasil mengumpulkan bukti, ternyata di luar gedung telah ada atasan Amelia yang tidak terima jika kapasitasnya sebagai pimpinan didahului oleh Lincoln. Atasan polisi tersebut pun kemudian membawa Amelia ke kantor polisi berikut barang bukti yang didapatkannya. Setelah melakukan pemeriksaan sidik jari pada barang bukti yang ada,
atasan polisi tersebut dengan bangga memamerkan hasil kerjanya kepada Amelia dan segera menyuruh anak buahnya untuk menuju lokasi pembunuhan berada. Sedangkan Amelia yang merasa yakin jika pembunuh tersebut tidak akan sebodoh itu meninggalkan sidik jarinya, justru mencuri barang bukti yang ada dan pergi menemui Lincoln. Dan benar saja, setelah atasan polisi tersebut memeriksa rumah pelaku, ternyata mereka hanya menemukan seorang di bawah mobil yang telah mati terbunuh dengan jari tangannya sengaja diputus oleh si pembunuh yang sebenarnya. Dan Amelia pun kini berada di apartemen Lincoln. Di sana Amelia sempat melihat langsung serangan kejut jantung yang dialami oleh Lincoln. Dengan penuh rasa ketakutan dan kasihan terhadap kondisi Lincoln, Amelia pun justru merasakan bibit-bibit cinta mulai bersemi karena kecerdasan Lincoln sebagai seorang detektif. Setelah Lincoln tersadar, dengan didampingi Amelia dan Thelma, Lincoln pun mencoba memecahkan misteri 3 potongan kertas yang mencoba ditautkan di satu sama lain. Setelah diperbesar dan dipertajam kontrasnya, dapat diketahui jika kertas tersebut adalah potongan logo sebuah penerbitan buku puluhan tahun lalu yang pernah dibaca oleh Lincoln. Amelia pun bergegas menuju ke perpustakaan kuno di kota tersebut untuk mendapatkan buku tersebut. Sementara di tempat lain, pembunuh berantai tersebut kembali mencari mangsa. Kali ini korban selanjutnya adalah seorang kakek dan cucu kecilnya yang lucu. Kasihan banget ini kakak jadi korban berikutnya. Di perpustakaan kuno tersebut, Amelia pun berhasil menemukan sebuah buku kuno yang diterbitkan oleh penerbit dengan logo yang sama yang berjudul The Bone Collector. Buku tersebut menceritakan cerita fiksi tentang pembunuh berantai di mana korban dan cara membunuhnya sama persis dengan yang pembunuh berantai tersebut lakukan. Dari sanalah Amelia mengetahui jika korban selanjutnya adalah seorang kakek dan cucunya dengan cara ditenggelamkan di dekat dermaga. Seluruh pasukan kepolisian London pun dikerahkan ke dermaga tersebut. Dan dengan instingnya, Amelia kembali berhasil menemukan korban keempat di bawah jembatan dermaga. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menyelamatkan sang kakek, sementara sang cucu masih berhasil diselamatkan. Kemudian Amelia kembali melihat sebuah petunjuk yang ditinggalkan oleh pembunuh berupa sebuah peta dan beberapa pinpoint di atasnya. Dengan dipandu oleh Lincoln, Amelia pun menuju stasiun bawah tanah sesuai dengan petunjuk pembunuh melalui peta tersebut. Namun karena di bawah tanah, sinyal telepon Amelia dengan Lincoln pun terputus. Amelia pun terpaksa terus memasuki bekas stasiun bawah tanah tersebut dengan tanpa dipandu oleh Lincoln. Amelia kemudian menemukan sebuah nomor yang lebih bersih dari nomor lainnya dan telah diubah oleh seseorang. Setelah berpikir keras untuk mengaitkan nomor tersebut, Amelia begitu kaget karena nomor tersebut adalah nomor lencana kepolisian milik Lincoln Wright. Benar saja, si pembunuh tersebut kini membunuh Thelma. Setelah sebelumnya membunuh atasan polisi yang hendak menemui Lincoln. Dan kita semua dikagetkan karena pembunuh tersebut ternyata adalah seorang dokter yang rutin memeriksa alat penopang hidup Lincoln di awal film. Pembunuh tersebut pun membocorkan motif dibalik apa yang telah ia lakukan selama ini. Ia yang seorang mantan polisi tersebut memiliki dendam pribadi dengan Lincoln akibat kesaksian Lincoln di masa lalu yang membuat dirinya dipenjara dan dipecat dari satuan kepolisian. I was brutalized. I became a human toilet because of your expert opinion. Your report destroyed my life. Saat sedang berusaha menyiksa Lincoln sebelum dibunuh, Lincoln pun berusaha semampunya melawan dengan menjepitkan ranjang otomatisnya serta menggigit leher si pembunuh hingga terluka parah. Saat kemarahan pembunuh memuncak dan hendak membunuh Lincoln, datanglah Amelia di waktu yang tepat.
Film pun diakhiri dengan Lincoln Rhyme yang sedang merayakan hari Natal dengan teman dan keluarganya. Tak terkecuali Amelia Donaghy yang cantik dengan tatapan cintanya kepada Lincoln. Merry Christmas, Lincoln. Merry Christmas. Oke, untuk pesan dari film ini adalah bisa jadi kamu saat ini berada di tempat yang salah yang tidak sesuai dengan passion dan bakatmu. Dan pada saat bakat itu mulai menemukan momennya, segera ambil kesempatan tersebut dan hiduplah dengan passionmu. Terima kasih telah bersedia subscribe dan menyalakan loncengnya, dan sampai jumpa.